Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas khusus untuk jenis-jenis aliran fluida ya. Ini ada 8 golongan jenis aliran fluida. Dari 8 golongan ini paling banyak dibahas adalah aliran cair ya, atau incompressible ya. Terus yang pertama ini ada aliran yang tak termampatkan dan termampatkan, atau incompressible dan compressible flow. Aliran incompressible adalah aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah ya, jadi tetap seperti contohnya air, minyak dan lain-lain. Sedangkan untuk aliran termampatkan atau compressible flow, kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah ya, seperti gas ya. Pada fluida compressible flow berlaku hukum termodinamika ya, yaitu PV sama dengan MRT ya. Terus ini yang kedua ada aliran tunak dan aliran tak tunak, atau steady dan unsteady flow ya. Aliran tunak atau aliran permanen ya, kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu ya. Contohnya itu ya aliran sungai yang tidak ada aliran tambahan seperti tidak ada hujan maupun tidak ada banjir ya. Di aliran tunak atau steady ya. Terus yang kedua, yang B, aliran tak tunak atau aliran tidak permanen ya, atau unsteady flow. Kondisi ini komponen aliran berubah terhadap waktu. Ini contohnya seperti air sungai terus dengan ketambahan adanya hujan atau banjir ya. Atau ada juga aliran yang dipengaruhi oleh muka air pasang surut ya, seperti di laut ya. Terus yang ketiga ada aliran seragam dan tidak seragam, uniform dan non uniform flow. Aliran seragam di mana komponen aliran tidak berubah terhadap jarak ya. Jadi seperti contohnya ini ya, ada saluran sungai yang tidak ada pengaruh pembendungan, jadi tidak ada bendungan, terjunan atau penyempitan ya. Terus yang lawannya itu aliran tidak seragam. Kondisi ini dimana aliran berubah terhadap jarak ya. Ini seperti sungai yang ada terjunannya, ada penyempitan atau ada pintu air ya. Seperti ini contohnya ya. Ini untuk A, ini aliran yang seragam, tidak ada hambatan ya. Yang B adalah aliran yang tidak seragam, ada penyempitan di sini ya. Yang keempat ada aliran laminer dan turbulen ya. Aliran ini sering kita jumpai sehari-hari ya. Ini contohnya seperti air pada kran ya. Gambar A menunjukkan air yang dibuka pada waktu awal ya. Air mengalir dengan kecepatan yang kecil. Pada kondisi ini alirannya disebut aliran laminer ya. Setelah itu kecepatan aliran meningkat seperti gambar B dan gambar C, sehingga alirannya berubah menjadi aliran turbulen ya, seperti ini contohnya ya. Ini juga yang membedakan aliran laminar dan turbulen. Bisa dibedakan dengan kecepatannya ya, seragam atau lurus atau sejajar bisa disebut dengan aliran laminer ya. Untuk aliran turbulen, kecepatan tidak seragam, tidak lurus atau acak ya. Perubahan laminer menuju turbulen ini disebut dengan zona aliran transisi ya. Ini contohnya ya. Untuk membedakan aliran laminer dan turbulen bisa dipakai juga dengan secara rumus ini ya, angka Reynolds, persamaan Reynolds ya. Persamaan Reynolds dinyatakan seperti ini ya, RE sama dengan rho VL dibagi mu, atau VS kali L dibagi V.
atau bisa disebut dengan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos sebuah aliran ya. Nah, di mana Vs itu kecepatan fluidanya, L itu panjang karakteristik pipa, diameter pipa dan segala macamnya ya. Terus mu itu kekentalan mutlak atau kekentalan absolut ya. Terus V viskositas kinematik fluida ya. Nah, viskositas mutlak atau absolut ini ya, mu ini bisa dicari dengan mengalihkan viskositas kinematik dengan massa jenis aliran atau kerapatannya ya. Rho itu kerapatannya fluida itu sendiri ya. Setelah mendapat angka Reynolds, maka jenis aliran bisa didefinisikan ya. Jika angka Reynolds di bawah 2000, berarti aliran tersebut adalah tergolong laminer ya. Jika alirannya di atas 12.500 disebut dengan aliran turbulen ya. Nah, ini untuk aliran yang pada kondisi terbuka ya. Kalau kondisi tertutup, angka Reynolds di bawah 500 disebut aliran laminer. Sedangkan angka Reynolds di atas 4000 disebut dengan turbulen. Angka Reynolds ini nanti bisa dipakai untuk menghitung kerugian minor ya, major losses pada perencanaan pipa ya. Sistem dan jaringan pipa ya. Sebelumnya kita sudah bahas sistem jaringan pipa untuk major losses ya, atau gesekan pada dinding pipa. Nah, untuk minor losses kita bisa memakai perhitungan dari angka Reynolds untuk mengetahui bilangan Reynolds-nya berapa gitu ya. Setelah itu baru dihitung secara matematis lagi ya. Terus yang kelima ini ada aliran yang dipengaruhi kekentalan atau viskositas. Aliran viskos, aliran yang dipengaruhi oleh viskositas ya, atau disebabkan adanya tegangan geser dan kehilangan energi ya. Aliran invisit atau aliran fluida ideal adalah aliran yang tidak dipengaruhi oleh viskositas atau kekentalan ya. Sehingga aliran ini tidak memiliki tegangan geser dan kehilangan energi ya. Itu bedanya ya. Terus yang keenam ada aliran rotasi dan tak berotasi ya. Aliran irasional atau tak berotasi, di mana aliran nilai rotasinya atau setiap komponen vektor rotasinya sama dengan 0. Contohnya itu medan aliran pada aliran seragam ya. Yang B ada aliran rotasional ya. Ini kebalikannya ya, di mana nilai rotasinya atau setiap komponen vektor rotasinya tidak sama dengan 0 ya. Berarti medan aliran dengan kecepatan vektor V tidak sama dengan 0 ya. Contoh aliran rotasional terjadi pada pusaran atau vortex yang disebabkan oleh ketidakseragaman aliran ya, dan perubahan penampang akibat terjunan misalkan ya. Terus yang ketujuh ada aliran subkritis dan superkritis. Yang membedakan dengan bilangan angka Freud. Nah, ini penemunya Freud ya. Samanya seperti ini, Fl sama dengan V dibagi akar GH. Nah, di mana V itu kecepatan alirannya, G percepatan gravitasi, sedangkan H kedalaman dari fluida itu ya. Terus ini ada definisi aliran tersebut ya. Kalau Fr lebih kecil dari 1 berarti aliran itu subkritis. Kalau Fr lebih kecil dari 1 berarti superkritis. Kalau Fr sama dengan 1 aliran kritis ya. Terus ini yang ke-8 ada aliran terpisahkan atau separasi dan tidak terpisahkan. Nah, kalau yang terpisahkan contohnya seperti ini ya. Ini ilustrasinya. Nah, jika ada sebuah cairan sirup dengan kekentalan tinggi atau viskositas tinggi dan suhu rendah melampaui sebuah flam yang ada perbedaan tinggi, maka
saat mencapai pojok flam, cairan sirup tetap mengikuti dasar flam ya, tidak terpisah seperti ini ya. Fenomena ini disebabkan karena momentum yang sangat kecil pada dasar flam dan diakibatkan oleh kecepatan aliran fluida yang sangat rendah ya. Ini contohnya seperti aliran yang tidak terpisahkan ya. Terus yang B, aliran yang terpisahkan, contohnya seperti ini. Fluida dengan viskositas atau keterangan rendah mengalir dengan kecepatan tinggi menimbulkan momentum yang tinggi sehingga sulit untuk menempel pada dinding flam ini ya. Akhirnya fluida itu terpisahkan antara satu sama lainnya. Kali ini kita akan khusus membahas aliran kompresibel ya, aliran fluida yang mampu mampat ya, seperti aliran fluida gas ya. Di sini ada angka Mach. Angka Mach adalah perbandingan antara kecepatan aliran lokal dengan kecepatan suara ya. Angka Mach ini biasanya dipakai pada kecepatan pesawat terbang ya. Untuk pesawat jet tempur saat ini mungkin sudah mencapai angka Mach sama dengan 2 atau 3 ya. Nah, ini angka Mach seperti ini dari rumusannya, yaitu M sama dengan V dibagi C, kecepatan lokal dibagi dengan kecepatan suara ya. Nah, kecepatan suara didapatkan dari persamaan ini ya, C sama dengan akar KRT ya. Nah, ini klasifikasinya ya. Angka Mach kalau M lebih kecil dari 0,3 disebut kompresibel, M lebih besar dari 1 disebut subsonik, terus M kalau lebih besar dari 1 disebut supersonik ya. Terus kalau 0,9 sampai 1,1 disebut transonik ya. Terus kalau lebih atau sama dengan 5 disebut hypersonik ya. Makanya pesawat Concorde yang di Prancis itu lebih dari angka Mach 1 ya. Makanya disebut dari pesawat supersonik ya. Ini ada contoh soal aliran kompresibel ya. Jika ada penampang seperti ini atau sebuah nozzle ya, mempunyai tekanan, suhu dan kecepatan sekian pada titik 1 dan titik 2 ada tekanan, suhu dan angka Mach-nya ya. Hitung angka Mach pada titik 1, terus tekanan pada titik 1, temperatur pada titik 1, tekanan pada titik 2 dan temperatur pada titik 2. Nah, ini contoh penelitian seperti ini. Kita cari dulu C dulu ya, kecepatan suara. Kita ketahui Mach sama dengan kecepatan lokal dibagi dengan kecepatan suara. Jadi sedangkan kecepatan suara C sama dengan akar KRT. K itu konstanta, R itu konstanta fluida gas ideal, T itu perbedaan suhu ya. Terus kita hitung didapatkan angka C nya 366 meter per second ya. Terus kita hitung angka Mach-nya. Angka Mach didapatkan dari ini ya, kecepatannya dibagi dengan kecepatan suara. Jadi dapatkan Mach-nya 0,5. Setelah itu kita hitung dengan persamaan di bawah ini, akhirnya ketemu semua ya. P1 sama dengan 415 kilopascal, 415 kilopascal. Terus T1 sama dengan 350 Kelvin. Terus ini selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Sekian dari saya, untuk yang lain silakan dipelajari sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.